Ketika COVID-19 ini pertama kali dimulai dan kita semua harus diam di rumah, sebenarnya gue pribadi agak dilema antara seneng dan sedih. Kenapa dilema? Karena ya sebenarnya gue termasuk anak yang cukup anak rumahan, yang sebenarnya nyaman kalau di rumah aja. Bukan berarti gue gak suka traveling atau pergi-pergi ya, tapi mostly dari SMP, SMA sampai kuliah, gue selalu bisa kerja atau nyari hiburan di kosan atau di rumah doang tanpa perlu keluar jauh-jauh dari kamar. Laptop dan HP jadi senjata utama gue buat ngabisin aktivitas di rumah. Entah itu dengan main sosmed, main game, nonton YouTube, streaming film, nyoba nulis blog, dan lain sebagainya. Intinya gue bisa menghibur diri gue sekaligus bekerja di kamar. Dan mungkin banyak dari lo, para penonton YouTube juga merasakan hal yang sama kayak gue. Kayak bisa aja gitu nggak bosen meskipun diem di rumah. Nah sayangnya meskipun diem di rumah ini awalnya mungkin mengasyikkan, tapi lama-kelamaan rasa bosen ini bisa aja muncul. Dan akhirnya ini ngeganggu produktivitas kita. Karena bosen dan gak mood, kita jadi prokras. Kerjaan yang harusnya kita lakuin, kita tunda-tunda terus. Dan ini juga bisa aja ngerembet ke yang lain. Kita jadi gak beresin kamar selama berhari-hari. Kita mungkin gak mandi seharian atau bahkan lebih gitu. Kita gak nyuci piring, prokras ngerjain tugas, gak belajar, dan berbagai hal negatif lainnya. Menariknya, banyak dari kita yang ketika bosen, ketika ngerasa hampa gitu ya, kita malah makin menjadi-jadi mager kerjanya. Kita yang gamers malah mungkin nyari-nyari rekomendasi game lain buat di-download. Atau kita malah jadi nyari-nyari video YouTube baru buat ditonton, nyari-nyari film buat streaming, scrolling sosmed berjam-jam, atau malah ya udah gitu, jadi tidur seharian. Dari bosen malah nyari-nyarinya pelarian yang jatuhnya hal-hal negatif. Kenapa negatif? Karena yang ngejauhin kita dari kerjaan. Sebenarnya ini hal yang umum banget dilakuin sama orang-orang. Sayangnya nggak jarang ini juga berdampak negatif. Kayak yang gue bilang tadi, dengan kita nyari-nyari hiburan baru, nyari pelarian terus-menerus sambil prokras kerjaan, yang biasanya kita label dengan alasan nyari mood dulu, ini justru malah bikin kita makin gak mood gitu buat ngerjain kerjaan yang harusnya dikerjain. Akhirnya tadi, tugas kita jadi dikesampingkan, ditunda, atau bahkan gak dikerjain sama sekali. Nah terus gimana sih caranya buat mengatasi rasa bosan ini? Gimana sih caranya biar kita bisa jadi lebih produktif gitu? Nah jawabannya adalah, pertama-tama yang perlu lo ketahui adalah ingat bahwa rasa bosan ini wajar. Ini bukan suatu hal yang gak normal atau gimana gitu. Ini cuma respons dari otak kita aja. Nah yang perlu kita tahu adalah alasannya. Kenapa sih otak kita ngerespons kayak gini? Well, tentunya ada banyak ya alasannya. Bisa jadi, pertama, kerjaan lo monoton dan itu-itu aja. Atau lo ngerasa butuh hal baru. Nah kalau yang ini sih wajar. Kerjaan yang repetitif atau yang berulang-ulang, yang gitu-gitu aja gitu ya, biasanya emang bikin bosen. Kalau emang lo ngerasa kerjaan lo itu repetitif, maka lo bisa coba gitu untuk ngelakuin hal baru di luar kebiasaan lo. Misal, lo biasanya kerja di meja belajar sambil pakai laptop. Kalau misalnya setiap hari kayak gitu, mungkin lo bisa nyoba kerja dengan suasana baru. Lo bisa rapiin dulu meja belajarnya, lo bisa ubah layoutnya, atau sesimpel nambah sesuatu yang baru. Lo bisa beli kopi yang gak pernah lo beli, lo bisa makan cemilan yang gak pernah lo makan. Atau sesederhana lo bisa kerja di jam baru gitu, dibandingkan di jam biasa lo kerja sekarang. Intinya sih jangan takut untuk bereksperimen dengan hal baru. Otak lo juga pasti butuh kan hal baru buat dilakuin. Dan ini wajar banget. Yang paling penting adalah perasaan bosan ini jangan dilawan. Dan jangan diribetin lagi dengan lo jadi cemas atau terlarut di dalamnya. Jadi kalau lo ngerasa bosan, ya rasa bosannya ini jangan dianggap sebagai hal negatif. Sebenarnya gak ada salahnya kok untuk bosan. Dan gak ada salahnya juga kalau kita mau istirahat, mau tidur bentar, mau ngelakuin hal baru. Intinya kayak gitu ya. Itu adalah alasan yang pertama. Jadi kerjaan kita monoton, ya udah berarti kita ngelakuin hal baru atau istirahat dulu. Nah alasan kedua, bisa jadi lo bosen karena emotional awareness lo rendah. Emotional awareness adalah kesadaran akan emosi yang lo alami. Ini sebetulnya adalah masalah umum, karena dialami oleh banyak orang. Gejalanya adalah kayak gini, kita nggak tahu nih apa yang kita rasain, kita nggak bisa ngedeskripsiin rasa gak nyaman yang kita alamin, jadinya kita ngerasa bahwa hidup kita tuh membosankan, hidup kita tuh meaningless gitu, hampa, dan jadinya kita nggak semangat. Nah kalau ini sih, lo bisa nyoba untuk lebih banyak ngelakuin refleksi diri. Lo coba tanyain ini ke diri lo sendiri. Sebenarnya apa sih yang lo rasain? Dari sana lo juga bisa nyari tahu. Apa sih hal yang bikin lo gak bosen? Apa sih hal yang bikin lo gampang bosen? Apa sih yang bikin lo happy dan excited gitu? Karena gini, orang dengan emotional awareness rendah itu kemungkinan gak tahu dan gak bisa ngejelasin gitu. Kenapa sih dia bosen? Apa sih yang bikin dia happy? Nah, orang yang emotional awareness-nya rendah itu gak bisa ngejawab pertanyaan itu. Nah kalau lo ngerasa gak bisa ngejawab juga, lo bisa mulai dengan mencoba menganalisis diri lo lebih dalam. Oke?
Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa sih lo bisa bosen? Nah, mungkin lo nggak punya nih tujuan besar atau hal yang memotivasi lo. Jadi gini, orang tuh sebenarnya bisa aja ngerasa bosen karena hal-hal yang dia lakuin itu nggak memotivasi dan nggak meaningful buat dia. Kalau lo ngerasa kayak gitu, ngerasa nggak punya motivasi, ngerasa kayak ini pekerjaan gue apaan sih gitu. Nah, sebenarnya simple gitu. Lo bisa coba tanyain ini ke diri lo sendiri. Sebenarnya apa sih yang lo cari dalam jangka panjang? Maksudnya gimana jangka panjang tuh? Maksudnya gini, 10 tahun lagi, lo tuh membayangkan diri lo ada di mana sih? Yang idealnya tuh, diri lo tuh pengennya kayak gimana? Nah, kalau misalnya udah kejawab, lo catat tuh bayangan dan tujuan jangka panjang lo. Klien gue sih pas mentoring, biasanya gue kasih goal setting worksheet buat nentuin tujuannya. Lo bisa lihat ya, jadi kayak gini nih, nentuin tujuan yang bener. Jadi goalsnya itu pertama harus SMART. Ini lo bisa lihat di layar, SMART itu apa? SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Kalau dalam bahasa Indonesia, intinya lo harus bikin tujuan yang terukur, yang jelas, yang bisa dicapai dan ada batas waktunya. Kalau misalnya lo gak punya tujuan, atau tujuan lo gak smart, ya bisa dibilang wajar aja lo ngerasa bosen gitu. Karena mungkin pekerjaan yang sekarang itu meaningless buat lo. Gak ada tujuannya gitu, jadinya lo gak termotivasi. Karena lo pun mungkin gak tahu kan, pekerjaan ini akan membawa lo kemana. Nah makanya, lo harus buat ya tujuannya kalau emang lo belum punya tujuan. Dan lo coba evaluasi. Hal yang lo lakuin ini, itu bakalan ngebawa lo kemana sih? Kalau lo udah tahu hal yang lo lakuin itu akan membawa lo kemana, rasa bosen ini bisa jadi akan berkurang. Dan bisa jadi sebaliknya gitu. Lo mungkin malah akan excited, malah akan semangat gitu. Ketika lo tahu bahwa pekerjaan ini akan membawa lo ke tujuan yang lo mau. Kalau misalnya pekerjaannya ternyata nggak ngebawa lo ke tujuan yang lo mau, nah mungkin berarti pekerjaannya nih yang salah. Lo perlu evaluasi. Pekerjaannya udah cocok belum sama tujuan lo? Kalau belum cocok, ya coba dievaluasi gitu ya. Nah setelah itu, kebosanan juga bisa terjadi karena pekerjaan kita nggak menantang. Kita udah terlalu sering ngerjainnya dan udah terlalu jago, dan akhirnya wah males gitu kan. Nah kalau kayak gini ya berarti jawabannya ya udah, cari atau bikin sesuatu yang menantang dan exciting buat lo. Kalau pas sekarang, misalnya kondisi lockdown corona nih, biasanya sih gue akan ngasih menti gue, klien gue ya, worksheet yang berisi 50 aktivitas selingan. 50 aktivitas itu bisa kita lakuin yang bikin kita bakal nge-explore hal-hal baru yang mungkin exciting buat kita gitu, yang akhirnya nanti bikin kita semangat. Lo bisa lihat contohnya ya. Ini bisa lo coba nih. Bisa jadi mulai dari rutin nulis jurnal harian, bikin jadwal menu makan misalnya, iseng-iseng aja gitu kan, nonton film yang belum pernah ditonton, baca buku self-help yang oke, dan banyak lagi. Ini bisa lo lakuin ya satu persatu gitu. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa kayaknya pekerjaan gue kurang menantang atau butuh hal baru dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi sebenarnya ya, basically kunci dari semuanya adalah lo harus ingat bahwa rasa bosan itu manusiawi. Ingat, rasa bosan itu wajar. Ini sama seperti perasaan lain dan ini nggak mungkin bisa kita ilangin sepenuhnya. Maksudnya pasti akan muncul lagi gitu. Tapi kita bisa do something, kita bisa melakukan sesuatu tentang ini yang nantinya bakalan bikin kita jadi semangat. Nah, jadi kuncinya justru bukan di ngilangin perasaan bosennya. Karena perasaan bosennya gak akan mungkin bisa hilang gitu. Pasti kalau lo udah melakukan sesuatu gitu kan, mungkin aja muncul lagi dan itu wajar banget. Tapi lo harus fokus di pertama, lo harus menganggap bahwa satu, hal ini wajar. Yang kedua, lo fokus ke perilaku. Fokus di apa yang bisa lo lakuin dibandingkan lo fokus ke ngeluh. Ngeluh tuh maksudnya gimana? Lo mikir kayak, kenapa sih gue bosen? Gimana biar caranya gak bosen gitu. Nah, ngeluh-ngeluh ini harus dikurangin. Ya udah, lo fokus aja ke perilaku, tanyain ke diri lo apa yang bisa lo lakuin. Dan lo lakuin itu. Ini yang ketiga, ya. Lo lakuin perilaku itu dan enjoy the moment aja. Santuy aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalau misalnya lo bosen, ya udah lo lakuin hal baru gitu. Santuy aja. Kayak di worksheet yang gue tunjukin sekilas tadi. Dan lo bisa juga ngelakuin tips-tips yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya lo bosen, santai aja, enjoy the moment. Lo coba lakuin hal baru dan ya nikmati aja gitu. Oke? Karena gini, masalahnya adalah banyak orang yang ngerasa bahwa bosen ini gak wajar. Dan karena mereka mikir gak wajar, akhirnya mereka terus terlarut gitu dalam perasaan bosen. Dan akhirnya merembet juga ke perasaan lain gitu. Ngaruh ke performa kerja, ngaruh ke mungkin jadi overthinking. Wah, nyalahin diri sendiri, kenapa bosen padahal orang lain kayaknya bla bla bla, jadi ngebanding-bandingin sama orang lain dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bosen itu wajar, bosen itu manusiawi, dan bosen itu ingat ya, santuy aja, nggak perlu kita ribetin. Kalau lo butuh istirahat ya udah istirahat aja gitu.
Kalau lo butuh nonton film dulu, lo butuh main game dulu gitu, ya udah nonton film dulu, main game dulu. Tapi ingat untuk kasih jadwal dan jangan terlarut-larut sama rasa bosan itu. Lo harus percaya bahwa lo bisa menanganinya. Ini step pertama banget. Kenapa? Karena dengan lo percaya, itu udah satu step awal untuk menerima rasa bosan ini. Dan ini adalah langkah awal supaya rasa bosan ini nanti secara otomatis bakalan hilang. Meskipun tentu ya, gak ada yang tahu apakah rasa bosan ini akan datang lagi atau enggak. Tapi meskipun kalau si rasa bosannya datang lagi, ya nggak apa-apa juga kan? Ya udah gitu, manusiawi. Yang penting kita percaya bahwa kita bisa ngelewatinya. Itu yang penting. Lo pasti bisa melewatinya. Dan rasa bosan ini adalah rasa yang wajar. Jadi bosan gak bosan, mau bosan kayak mau enggak kayak gak masalah. Ingat untuk fokus pada perilaku yang bisa lo lakuin. Gitu ya. Nah mungkin ketika gue bilang kayak gitu, mungkin beberapa dari lo nanya gitu, Van, gue udah ngelakuin berbagai hal, tapi rasa bosannya kok gak hilang-hilang. Nah ini adalah contoh ya, ketika lo mungkin terlalu meribetkan rasa bosan ini dan nganggap rasa bosan ini tuh gak wajar dan harus dihilangkan. Ingat ya, rasa bosan gak bisa dihilangkan secara sengaja. Rasa bosan itu cuma bisa datang dan pergi tanpa sengaja gitu. Dan ya sebenarnya kita bisa ngelakuin sesuatu kan untuk ngurangin atau meningkatkan rasa bosannya atau ningkatin rasa semangat kita. Tapi kalau misalnya mau ngilangin, ya sebenarnya susah juga gitu. Kalau lo mau ngilangin secara sengaja. Makanya coba deh lebih santuy sama perasaan yang lo alami, lebih menerima hal-hal yang lo rasakan di otak lo gitu. Karena ini semua kan perasaan muncul dari otak lo gitu. Dan ya udah, enjoy the moment, do something gitu ya. Dan kalau emang lo ngerasa bahwa wah bosan ini tuh udah ngaruh banget gitu ke hidup lo, udah ngelakuin segala hal dan gitu-gitu aja. Misalnya ini udah terjadi seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Ya mungkin bisa jadi lo butuh bantuan. Bantuan ini bukan berarti lo harus di terapi klinis atau gimana ya. Tapi mungkin ya lo butuh teman cerita aja gitu tentang perasaan yang lo alami. Bisa jadi kayak gitu. Dan kalau kayak gitu, ya saran gue sih lo gak usah sungkan-sungkan buat sharing ke orang lain. Ke siapa? Bisa jadi ke temen lo, ke ortu lo, ke sahabat lo, ke pacar lo. Tentang perasaan yang lo alami ini, kalau emang ini mengganggu lo. Kalau misalnya lo belum pernah nyoba layanan konsultasi profesional, lo juga bisa aja coba-coba untuk ikut mentoring atau konseling. Gue sih nyaranin sebenarnya lo bisa coba ikut mentoring dulu aja. Siapa tahu kan mungkin lo cuma butuh teman cerita, temen yang ngedenger lo dan gak ngejudge lo gitu. Intinya ngedengerin lo dengan baik lah. Sekaligus mungkin ngasih feedback dan saran yang oke. Nah ini bisa lo dapat di mentoring. Sekalian juga lo bisa ngeliat lebih dalam tentang diri lo, karena kan di mentoring itu bukan dapat konsultasi doang, tapi juga dapat pertama ada psikotes. Jadi ada 3 psikotes yang bakalan kita kasih. Nanti juga bakal nambah lagi nih. Ada tes kepribadian, ada tes tingkat stres, dan ada tes minat bakat. Supaya apa? Supaya lo bisa lebih tahu diri lo dan kelebihan serta kekurangan lo. Dengan mentoring ini juga mungkin lo bisa sadar bahwa ada masalah lain. Ya mungkin aja lo emang lagi stres gitu gara-gara masalah yang lo gak sadar. Bisa jadi masalah sama keluarga, pacar, atau apa gitu, yang kalau lo gak cerita dan dikasih feedback sama orang, lo tuh gak bakalan tahu gitu bahwa lo mengalami masalah itu. Itu bisa jadi kan. Dan ini bisa lo cari tahu di mentoring. Bisa lewat psikotesnya atau lewat diskusi sama mentor. Nah, selain psikotes, yang kedua juga lo bisa dapat worksheet kan. Tadi gue sempat tunjukin beberapa, tapi sebenarnya 1% sendiri udah punya banyak banget worksheet yang bisa dibagiin ke lo sesuai dengan masalah yang lo alami. Yang tadi itu cuman salah 2 dari berbagai worksheet yang kita punya. Worksheet ini berguna supaya apa? Ya supaya sebenarnya lo tahu apa yang harus dilakuin dan ada follow up juga dari sesi mentoringnya. Jadi sesinya itu nggak cuma sekali, tapi ya dilanjutin lagi dengan follow up berupa tugas gitu. Nanti kalau emang lo tertarik, mentor akan membimbing lo dan ngasih saran praktis yang bisa lo lakuin gitu ya. Jadi kalau emang lo ngerasa bahwa butuh cerita, butuh feedback, butuh bantuan, please jangan sungkan-sungkan buat cerita. Tempo hari juga kan gue sempat ngejelasin di video Sigmund Freud dan teori psikoanalisis bahwa sebenarnya cerita itu kan penting banget gitu. Dan cerita ini bahkan secara riset ya, bahkan bisa ngobatin penyakit dengan gejala fisik sekalipun. Jadi kalau lo mungkin selama ini jarang cerita ke orang, emosi lo pendam sendiri, atau mungkin lo sulit terbuka, ya coba aja untuk cerita gitu. Gak ada salahnya kok. Dan cerita itu bukan berarti lo gak normal ya. Kayak lo bisa cerita ke siapa aja gitu kalau emang lo masih ragu misalnya buat ikut mentoring. Ingat bahwa manusia itu makhluk sosial dan pasti butuh sharing satu sama lain. Jadi ya kalau misalnya lo butuh bantuan, minta bantuan aja. Jangan sungkan-sungkan, jangan gak enakan, gak apa-apa gitu. Kalau misalnya lo butuh bantuan profesional, ya udah tinggal daftar gitu kan. Linknya ada di deskripsi. Kalau misalnya lo mau daftar, silakan daftar. Nah, gitu ya. Untuk ngerangkum video ini,
gue pengen lo inget aja bahwa semua orang pasti pernah ngerasa bosen. Wajar banget untuk ngerasa bosen, tapi inget dari rasa bosen itu fokus aja sama apa yang bisa lo lakuin. Jangan fokus sama ngeluhnya, jangan fokus sama ngebandingin diri lo sama orang lain, tapi fokus sama perilaku yang bisa lo lakuin. Perilakunya apa? Banyak ya tadi, gue udah ngasih tips-tips dari ngelakuin hal yang baru, dari lo refleksi diri, dari lo ya berbagai hal lah, sampai misalnya cerita ke profesional yang terakhir tadi gue jelasin. Intinya itu ya, fokus aja sama itu, sama apa yang bisa lo lakuin. Selalu tanyakan ini ke diri lo, apa sih yang bisa gue lakuin? Selalu tanyain itu. Dibandingkan lo mengeluh terus, lo terlarut dalam kebosanan tanpa ngelakuin sesuatu yang baru. Ingat, fokus sama perilaku. Ini gue ulang-ulang terus ya, biar lo nempel lah materinya di otak lo. Gitu ya. Nah, gue juga mau ngabarin nih bahwa 1% bakal ngadain webinar yang ngomongin tentang produktivitas. Jadi kalau misalnya lo ngerasa susah nih manage waktu atau lo ngerasa males terus-terusan, lo bisa nih join webinar tentang produktivitas di tanggal 17 dan 27 Mei 2020. Seperti biasa, setiap lo ikut layanan 1%, tentu lo bakal dapat banyak ya. Bukan cuma dapat materi yang lebih komprehensif, lo juga bakal dapat psikotes, ada juga worksheet, dan sebagian dari keuntungan webinar ini juga bakalan 1% donasiin ke masyarakat yang ekonominya terdampak oleh COVID-19. Jadi ini juga salah satu cara yang bisa lo lakuin buat mengatasi rasa bosen, lo ikut kelas yang bermanfaat, dan sekaligus kontribusi juga, sekaligus donasi gitu ya. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa ngebantu lo mengenali dan menghadapi rasa bosan yang lo alami. Sekaligus gue harap semoga video ini bisa mengembangkan diri lo at least 1% aja setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Thanks.